Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Naila dari kelompok 6 akan memandu kalian semua untuk mempelajari pembahasan yang akan kami sajikan. Nah, sebelum itu, ayo kenalan dulu sama anggota kelompok 6. Halo, perkenalkan nama saya Novaliksan. Hai, kenalin nama aku Nabila Anissa Rosadi. Halo, perkenalkan nama saya Febiana. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan namaku Rofifa Salma Huwaida. Nah, udah kenal kan sama anggota kelompok 6? Untuk mengetahui apa sih yang akan kita bahas di dalam video ini, yuk simak videonya. Tugas ini terdiri dari dua opsi yang dapat dipilih, yaitu opsi A, menganalisis existing produk, alat atau sistem informasi, dan opsi B, mendesain produk, alat atau sistem informasi. Nah, untuk kelompok 6 sendiri, kami memilih opsi A, yaitu menganalisis existing alat. Dengan judul analisis permasalahan forklift terhadap sistem jadwal perawatan. Nah, beberapa poin yang akan kami bahas di dalam video ini yaitu mengenai latar belakang masalah, kekurangan, solusi yang ditawarkan, serta kesimpulan. Pembahasan pertama yaitu mengenai latar belakang masalah dari analisis permasalahan forklift terhadap sistem jadwal perawatan. Terbukti bahwa masih banyak perusahaan yang belum menjadwalkan perawatan serta pembelian forklift secara teratur sehingga ditakutkan akan terjadi downtime. Perawatan forklift secara teratur juga sangat penting bagi kelancaran mesin serta operasional pada forklift. Apabila perawatan forklift dilakukan secara tidak teratur atau melakukan servis tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau permasalahan yang bisa mengakibatkan kerugian pada perusahaan ataupun kepada karyawan dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai kekurangan yang sering terjadi pada forklift pada saat sedang beroperasi. Sebelumnya telah disinggung pada di latar belakang masalah bahwasanya banyak perusahaan yang masih belum teratur dalam menjadwalkan servis atau jadwal maintenance pada forklift. Lalu saya akan menyebutkan kekurangan yang sering terjadi pada forklift. Yang pertama yaitu tidak mengetahui keadaan mesin forklift. Bagaimanapun juga mesin pada umumnya perlu perawatan yang ekstra atau perlu perawatan yang lebih, dan perawatan mesin ini harus dilakukan secara teratur. Apabila tidak dilakukan secara teratur ataupun terjadwal, maka ditakutkan akan terjadi kerusakan atau kecelakaan yang tidak diinginkan pada saat bekerja. Lalu kekurangan yang kedua yaitu adanya pengeluaran biaya yang tinggi. Pengeluaran biaya yang tinggi biasanya terjadi karena adanya kerusakan pada mesin forklift ataupun aki ataupun kelistrikan yang terdapat pada forklift. Pengeluaran biaya yang tinggi ini dapat mengakibatkan penurunan atau pengurangan pendapatan dari perusahaan. Maka dari itu perlunya penanganan ataupun perlunya dana yang tepat dan teratur dalam perawatan untuk forklift agar tidak melebihi budget dari yang ditentukan di awal. Lalu kekurangan yang ketiga yaitu pendataan perawatan mesin forklift yang berantakan. Bagaimanapun juga apabila pendataan perawatan mesin pada forklift ini dilakukan secara tidak teratur ataupun tidak sesuai dengan waktu ataupun hari yang telah dijadwalkan untuk servis, maka akan ditakutkan downtime pada forklift. Jika masalah tersebut telah terjadi, maka akan menghambat operasional kerja yang lain karena forklift mengalami kerusakan pada mesin. Dan apabila forklift telah terjadi kerusakan pada mesin, maka akan terjadinya mogok ataupun forklift tersebut akan mati secara tiba-tiba saat dalam operasional. Lalu kekurangan yang keempat yaitu dapat mengakibatkan kecelakaan kerja. Banyak kejadian yang disebabkan oleh forklift pada saat sedang operasional, yaitu karena kurangnya perawatan, kurang teratur dalam penggantian aki, dan juga tidak memperhatikan beban maksimal yang dibebankan pada forklift. Terdapat banyak macam forklift, salah satunya yaitu yang sering digunakan yaitu warehouse forklift. Warehouse forklift ini digunakan untuk memindahkan barang dari dalam gudang yang mempunyai kapasitas berat 1,5 ton. Dan apabila pada saat pengangkutan barang melebihi dari beban maksimal yang ditentukan, maka akan terjadi kerusakan pada forklift atau kecelakaan yang tidak diinginkan di lingkungan kerja.
Lalu kekurangan yang terakhir yaitu dapat mengakibatkan kendala dalam berkegiatan. Telah disinggung di awal bahwasanya forklift juga memerlukan penanganan khusus dan servis yang teratur. Dan apabila tidak melakukan servis yang teratur, maka ditakutkan akan mengakibatkan kecelakaan yang sering terjadi sebelumnya. Selain itu, menggunakan jalur pada forklift juga sangat diharuskan, karena forklift mempunyai jalur sendiri yang nantinya dapat mengurangi atau dapat meminimalisir kecelakaan pada kerja. Solusi yang ditawarkan pada kelompok kami adalah pembuatan penjadwalan dan pemeliharaan terhadap mesin forklift melalui metode Reliability Centered Maintenance atau RCM dengan variabel perencanaan pemeliharaan pada mesin pengolahan teh berdasarkan data lapangan melalui penjadwalan pada komponen roll CTC, komponen RC, komponen RSTC, dan komponen IM dengan hasil yang berbeda secara signifikan sesuai data yang ada secara terperinci di periode sebelumnya. Nuruddin Suwardana 2018. Metode RCM sendiri memiliki 7 langkah yang harus diterapkan untuk dapat melakukannya, di mana yang pertama ada pemilihan sistem dan pengumpulan informasi. Pemilihan sistem ini dilakukan untuk menentukan komponen apa saja yang ada untuk bisa dianalisis secara RCM. Dan untuk bisa menganalisisnya, maka diperlukan informasi yang banyak dan memadai untuk bisa melakukannya. Yang kedua, ada deskripsi beta system. Beta system ini ditentukan atau dimasukkan untuk bisa menentukan batas dari setiap sistem yang ada di identifikasi komponen secara akurat. Selain itu, beta system juga dapat menentukan apa saja yang bisa dimasukkan ke dalam sistem dan apa saja yang harus keluar dari dalam sistem. Yang ketiga, ada diagram blok fungsional dan deskripsi sistem, di mana deskripsi sistem ini dilakukan untuk mendeskripsikan sistem yang sudah ada di dalam informasi yang sudah didapatkan untuk dapat dimasukkan ke dalam dokumen. Nah, fungsinya diagram blok fungsional ini adalah untuk menentukan fungsi-fungsi yang sudah ada di dalam dokumen. Yang keempat, ada fungsi sistem dan kegagalan fungsional. RCM sendiri memiliki prinsip yang dimana metodenya itu dilakukan untuk menjaga fungsi-fungsi sistem yang ada. Maka dari itu diperlukan untuk membuat sistem dan kegagalan fungsi, untuk membuat fungsi sistem dan kegagalan fungsi dilakukan untuk bisa mengantisipasi adanya kegagalan yang ada. Yang kelima, ada failure mode effect analysis atau FMEA, di mana ini merupakan proses pemetaan dari mode kegagalan hingga strategi yang harus diterapkan dalam mengatasi kegagalan tersebut. Yang keenam, ada logic tree analysis, di mana logic tree analysis ini adalah prioritas yang diterapkan dalam menentukan strategi untuk mengatasi mode kegagalan dengan mempertimbangkan 3 hal. Yang pertama ada safety, outage, dan yang ketiga ada ekonomi. Yang terakhir atau yang ketujuh adalah task selection, di mana dia adalah pembuatan PM tugas yang dibuat untuk mengatasi atau mengurangi biaya kos yang dikeluarkan dan untuk membuat metode RCM ini secara efektif. Baik, selanjutnya ada pembacaan kesimpulan. Jadi dalam mengatasi permasalahan antara forklift dan sistem jadwal perawatan, dapat disimpulkan bahwa pendekatan yang holistik dan proaktif diperlukan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi resiko kerusakan serta downtime tidak terduga. Dengan mengevaluasi, memperbaiki, dan memantau sistem perawatan, organisasi dapat mencapai beberapa manfaat, termasuk peningkatan ketersediaan forklift, pengurangan biaya perbaikan darurat, memperpanjang umur pakai forklift, meningkatkan keamanan di tempat kerja, dan juga mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Selain itu, mengatasi permasalahan ini juga bertujuan untuk mendorong budaya perawatan preventif yang melibatkan seluruh tim dalam menjaga aset perusahaan. Dengan demikian, dengan pendekatan yang tepat, organisasi dapat mencapai tujuan-tujuan ini dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih efisien, aman, dan produktif. Mungkin itu saja yang bisa dijelaskan kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu baru lulus SMA, Bingung mau kuliah di mana? pengen lulus dan cepat kerja. Ayo join vokasi Undip. Di jurusan manajemen dan administrasi luar negeri.